Al mukarramin wal muhtaramin, para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini mengikuti manaqib online internasional. Bunda Haya, Bunda Syari, Bapak Profesor Kiai Haji Priyatno yang telah menyediakan ruangan manaqib ini sehingga mengalir dan mengucur barokah untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini yang mulia, yang berbahagia, Adinda Bapak Dr. Kiai Haji Rahmat Hidayat, dan juga Ibunda Hajah Nasrifah. Semoga dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan cahayanya kepada beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dan dikabulkan hajat-hajatnya, serta dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin. Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelum saya melanjutkan penyampaian hikmah ilmiah, perkenankan saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada kita semuanya dan dibebaskannya kita dari api neraka, serta diterima segala amaliyah dan ibadah kita selama di bulan suci Ramadan dan di awal bulan Syawal ini. Amin. Allahumma amin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan memasuki kota Madinah. Beliau menemukan beberapa orang yang pada waktu itu didapati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sangat bergembira dan berbahagia. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa yang Anda lakukan sehingga merasa begitu gembira? Lalu orang yang ditanyai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kami sedang bergembira di hari yang telah ditentukan. Hari gembira ini mulai turun-temurun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan 2 hari raya bagi orang Islam. Yang pertama, 2 hari bergembira bagi umat Islam. Yang pertama yaitu bergembira berhari raya di Idul Fitri, bergembira dan berhari raya di Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan bahwa hari Idul Fitri, hari Idul Adha adalah merupakan hari yang bahagia bagi umat Islam yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan sabdanya, bersenang-senanglah kalian semuanya bersama dengan keluarga pada hari raya dengan berbagai cara yang dapat menyenangkan hati dan merilekskan tubuh,
setelah melaksanakan rangkaian ibadah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menampakkan kegembiraan, menampakkan kebahagiaan di hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha adalah merupakan salah satu syiarnya Islam. Keterangan ini ada di dalam kitab Fathul Bari jilid 2 halaman 443. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bentuk kebahagiaan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara menyeluruh. Artinya, andai kata di hari raya Idul Fitri ini ada saudara kita, keluarga kita, handai taulan kita, yang pada hari raya kita ketahui tidak bergembira, tidak berbahagia karena sesuatu hal, maka kita harus membuat mereka bergembira bersama kita, karena hari Idul Fitri itu adalah hari raya bagi umat Islam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kegembiraan yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah antara lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergembira dengan mandi sebelum berangkat menuju masjid atau lapangan untuk menunaikan sholat Aid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk makan sebelum berangkat menuju masjid atau lapangan untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Lalu kemudian Rasulullah menganjurkan kita memakai baju yang terbaik. Memakai baju yang terbaik yang kita miliki. Kalimatnya bukan membeli baju yang terbaik, tetapi memakai baju yang terbaik yang kita miliki. Lalu bersenang-senang dan menunjukkan bahwa di hari raya Idul Fitri itu kita semuanya dianjurkan untuk makan karena kita diharamkan berpuasa di hari itu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Menumbuhkan kebahagiaan di sini adalah sebenarnya Idul Fitri merayakannya cukup sederhana, yaitu dengan mengagungkan nama Allah. Salat Idul Fitri, silaturahim, dan kembali kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, baik dilakukan secara berturut-turut maupun dilakukan secara berangsur-angsur. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Lalu kemudian timbul pergeseran nilai. Pergeseran nilai ini bisa jadi menodai hari kebahagiaan kita. Bisa menodai kegembiraan dan kebahagiaan kita di Idul Fitri. Apa contohnya? Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita dianjurkan dalam agama itu untuk silaturahim, untuk mudik. Mudik memang dianjurkan dalam agama. Silaturahim memang amaliyah yang paling utama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa langkah yang terbaik adalah langkah yang digunakan untuk silaturahim. Lalu kemudian terjadi pergeseran nilai. Dengan alasan silaturahim, dengan alasan mudik ke kampung halaman, lalu mereka atau bahkan kita kemudian menanggalkan secara sengaja untuk menanggalkan puasa. Dengan alasan mudik, dengan sengaja kita meninggalkan puasa. Bahkan bukan hanya puasa, dengan alasan mudik, kita meninggalkan
meninggalkan sholat kita. Berapa banyak umat Islam yang dengan alasan mudik lalu kemudian mereka meninggalkan kewajiban duhur masih dalam perjalanan, asar masih dalam perjalanan, maghrib kecapean, dan lain sebagainya. Itulah ikhwanul ahwat rahimakumullah. Jangan sampai sesuatu amaliyah, anjuran, keutamaan mengalahkan amaliyah ibadah yang menjadi kewajiban kita. Dengan sengaja kita alasan mudik meninggalkan puasa kita. Bahkan dengan sengaja kita meninggalkan kewajiban sholat kita dengan alasan mudik pulang ke kampung halaman dan lain sebagainya. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Lalu kemudian ketika hari Idul Fitri, banyak sekali yang repot, sibuk menyiapkan sholat Idul Fitrinya, sampai-sampai lupa melaksanakan ibadah sholat subuhnya. Sibuk menyiapkan baju, sibuk menyiapkan aksesoris yang akan digunakan. Lalu kemudian mereka lupa tidak melaksanakan kewajiban sholat subuhnya. Dan ini tidaklah sedikit yang dilakukan oleh umat Islam yang dengan mengejar sholat sunnah Idul Fitri, lalu kemudian dia meninggalkan sholat wajibnya, sholat subuh. Oleh karena itu, ikhwanul akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kalau kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memiliki kewajiban. Ikhwanul akhwat rahimakumullah. Lalu kemudian setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, lalu kita kebanyakan berpesta. Berpesta makan, berpesta minum. Ya. Apakah mudik dilarang? Apakah pesta makan dilarang? Tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah ketika dia mudik meninggalkan kewajiban. Yang dilarang itu adalah ketika dia makan sebebas-bebasnya. Makan yang secara berlebihan. Seakan-akan makannya itu balas dendam. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di hari-hari pertama, kemudian di hari kedua Idul Fitri, saya sendiri banyak mendengar orang yang berkeluh kesah karena capek di dalam mengunyah. Nilai lebaran yang memiliki makna bahwa kita ini lebar, sudah melaksanakan ibadah puasa dan amal-amal lainnya di bulan suci Ramadan, lalu memiliki pergeseran nilai. Lebaran itu dimaknai lebaran. Di Idul Fitri badannya tambah lebar. Dimaknai lebaran, bukan lebaran. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk makan dan minum yang berlebihan sampai-sampai rahangnya sakit di dalam mengunyah makanan. Sampai-sampai terjadi ada yang kebanyakan makan terlalu berlebihan sampai dimuntah-muntahkan. Nah, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Lalu kemudian di dalam bersilaturahim, tentu saja ketika
kita berada dalam kondisi yang lapang, tidak memiliki permasalahan apa-apa dengan orang-orang yang silaturahim itu, kita bergembira di dalam. Kita mohon maaf kepadanya. Tetapi manakala terusik hati kita kepada orang yang kita benci, kepada orang yang pernah melukai kita, kepada orang yang bikin kita sakit hati, begitu terasa berat kita meminta maaf kepadanya. Padahal kita wajib untuk membersihkan hati kita. Jangan sampai ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ada titik-titik noda kebencian, ada titik noda dendam, ada titik noda kesombongan. Itu ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Kita telah melakukan kesalehan spiritual kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasa dan amaliyah di dalamnya, serta tidak henti-henti kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan pasti dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana dengan hakul adamiyah? Bisa jadi kita dihapuskan kesalahan kita, dimaafkan dosa-dosa kita oleh Allah. Tetapi bagaimana dengan sesama manusia yang barangkali keburukannya pernah kita sebar-sebarkan, yang barangkali kita seringkali gibah dengan dia, atau barangkali kesalahan-kesalahan yang lain. Ini adalah momen kembali kepada fitrah. Bukan hanya kepada fitri. Kalau kembali kepada fitri adalah kembali kita makan tidak puasa. Tetapi kita juga harus kembali kepada fitrah kita. Kesucian kita. Yang kita harapkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan suci menghadap kepada yang Maha Suci. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, untuk itu saya ingatkan kepada diri saya pribadi, juga panjenengan semuanya. Apabila ada di hati kita seseorang yang pernah menyakiti hati, mari kita kesalahannya dan kita mohon maaf atas kesalahan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang kuat bukannya orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat dan orang yang berani adalah orang yang mau minta maaf kepada saudaranya. Oleh karena itu, di dalam momen ini mari kita tingkatkan. Karena bulan Syawal memiliki makna peningkatan. Syawal memiliki makna peningkatan. Peningkatan ibadah kita. Ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesalehan secara ritual, dan kita meningkatkan sama-sama untuk soleh secara sosial. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.